Tiga hal kemarin itu yang memang nggak semua orang bisa mengetahui. Maka bertanya pada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga disitulah timbul madhab. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Kufah, sahabat Anas radhiyallahu anhu juga. Kemudian di Makkah Mukarramah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu di Madinah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di Yaman sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan sebagainya. Maknanya memang enggak disebut madhab Zaid bin Sabit, enggak disebut madhab Ibnu Mas'ud dan sebagainya, tapi masing-masing daerah atau kota tadi punya imamnya sendiri-sendiri. Dan mereka pegang betul apa yang difatwakan oleh imam mereka. Sehingga pernah suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penjelasan tentang suatu masalah di Madinah. Maka orang-orang Madinah mengatakan, imam kami Zaid bin Sabit menjelaskannya enggak begitu, dan kami akan tetap mengikuti pendapat imam kami Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Maknanya zaman itu sudah ada seperti madhab begitu, walaupun belum disebut madhab. Nah, kemudian masing-masing punya murid. Ibnu Mas'ud punya murid, Ibnu Abbas punya murid, Ibnu Umar punya murid, ajma'in punya murid semuanya. Tapi belum dibukukan tetap. Makanya kadang-kadang orang aneh, ingin melemahkan fikih yang ada dengan mengatakan, ngapain ngambilnya bukan dari yang dekat, dari Nabi aja sekalian. Imam Abu Hanifah kan jauh, mendingan dari Ja'far Shadiq rahmatullah alaih. Maksudnya menggiring pada Syiah nantinya. Masalahnya bukan masalah dekat Nabi atau jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi yang saya pada kita itu adalah madhab-madhab yang memang ada kitab pegangannya, gitu. Ya. Jadi madhab itu dalam fikih bukan hanya 4, asalnya banyak banget gitu. Banyak banget di zaman itu. Imam Al-Laits bin Sa'ad rahmatullah punya madhab sendiri. Kemudian Imam At-Tabari punya madhab sendiri. Imam Bukhari pun sebenarnya punya madhab sendiri. Nggak ikut siapa-siapa, mujtahid sendiri. Imam Sufyan bin Uyainah, kemudian Abu Thawr, Imam Sufyan As-Sawri, dan lain-lain. Puluhan, bahkan sebagian menduga sampai ratusan madhab waktu itu. Karena saking banyaknya ulama zaman itu. Banyak banget. Zaman keemasan ilmu. Nah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang saya pada kita 4 itu gitu. Dan itu juga rahmat Allah taala. Sehingga dengan adanya 4 madhab itu, enggak ada hadis yang sia-sia. Enggak ada hadis yang enggak diamalkan, semua hadis teramalkan. Karena adanya 4 madhab itu. Andaikan madhab hanya Imam Syafi'i misalnya yang berkembang, maka hadis yang meninggalkan kunut gak ada yang ngamalin di seluruh dunia. Atau sebaliknya, hanya madhab Hanafi yang berkembang, maka hadis tentang Rasulullah SAW kunut subuh gak ada yang ngamalin nanti. Sehingga dengan adanya 4 madhab ini, semua hadis Nabi SAW diamalkan. Begitu. Imam Malik rahimahullah pernah diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Tuan, bagaimana kalau madhabmu aku jadikan madhab resmi? Beliau menolak. Enggak,
Sahabat Nabi itu bertebaran ilmunya di mana-mana, biarkan mereka berkembang. Itu madhab, itu Imam Malik rahimahullah. Nah, dari sekian puluh madhab yang bertahan, kitabnya, usulnya, furu'nya dijaga oleh murid-muridnya, ya 4 itu. Banyak ulama mengatakan bahwa Imam Laits bin Sa'ad rahimahullah dari Mesir itu, kalau kecerdasan dan ilmunya lebih mendalam dari Imam Maliki sebenarnya. Cuman murid-muridnya nggak menjaga ilmu gurunya, nggak sampai pada kita. Sehingga kita mau ikut mazhab beliau, gimana caranya? Gitu. Makanya nggak bisa diikuti. Nggak, ilmunya nggak sampai pada kita dengan utuh. Beda dengan 4 ini, dikembangkan, dijaga, dipelihara oleh penerus-penerusnya. Nah, dari 4 madhab ini, yang berkembang kuat pesat dengan kekokohan ilmunya adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang lainnya tetap kita hormati, cuman kenyataannya begitu. Contoh, madhab Imam Malik rahimahullah berkembang karena seperti apapun terbantu dengan posisi beliau yang tinggal di Madinah. Orang dari seluruh dunia pergi haji, ziarah Nabi SAW ke Madinah kemudian. Sehingga secara otomatis, ya, orang ngambil ilmu pada ke sana. Madhab Hanafi gimana? Nah, madhab Hanafi berkembang pesatnya setelah Turki Utsmani, menjadikan madhab Hanafi sebagai madhab resmi Turki Utsmani. Makanya berkembangannya pesat, karena memang ditopang oleh pemerintah gitu. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tinggalnya tidak di Madinah, beliau tidak dijadikan madhabnya sebagai madhab resmi, tapi berkembang betul-betul dengan kuatnya ilmunya. Sampai namanya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita mau mengakui sejarah, maka kebanyakan ulama besar itu madhab Syafi'i, kebanyakan penguasa itu madhab Hanafi. Nah, kebanyakan raja-raja itu kebanyakan madhab Hanafi. Kalau ulama-ulama besar-besar kebanyakan madhab Syafi'i dalam semua bab ilmu, hampir semuanya. Bab ilmu, ulama besarnya kebanyakan dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Apalagi ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih, dan madhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, sekarang kita mengenal beliau. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini lahir di Gaza, Gaza Palestina yang sekarang disebut jalur Gaza itu, Gaza, Idris, tahun 150 Hijriah. Sebagian mengatakan bahwa di hari lahirnya Imam Syafi'i itulah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, di hari yang sama. Wallahu alam pastinya, cuman kalau tahunnya pasti sama. Di tahun yang Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Sehingga ulama mengatakan, apabila umat betul-betul menghargai ilmu dan mencintai ulama, maka tatkala ulama besar meninggal, Allah Ta'ala akan langsung berikan gantinya. Contohnya ini, Imam Abu Hanifah rahimahullah tahun 150 Hijriah meninggal, tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Lahir di Gaza, umur 2 tahun dibawa oleh ibunya. Kenapa? Karena bapaknya sudah duluan meninggal, masih muda, namanya Idris Asy-Syafi'i. Umur 2 tahun dibawa ke Mekah, belajar di sana, ngapalin Quran, belajar ilmu. Dan ibunya ini Masya Allah, beliau berjuang dari Imam Syafi'i masih kecil, umur 2 tahun, dipelihara, dijaga, dibantu, beliau yang kerja untuk ngaji anaknya ini. Kadang-kadang orang merasa kasihan ngasih uang, kata beliau kalau mau ngasih jangan ngasih uang, ngasih kertas saja untuk ngaji anak saya. Sampai akhirnya kertas nggak kebeli lagi. Apa yang dilakukan? Ibunya cari kertas bekas.
Di kantor-kantor kertas bekas-bekas diambilin, kumpulin, ada nggak kertas bekas, kasih saya. Kertas bekas kan barunya masih kosong, nah itu pakai nulis kitab. Pakai nulis, zaman dulu kan nggak ada kitab kayak kita begini ini. Nulis semuanya. Ada mujahadahnya. Dan zaman sekarang suruh nulis saja, Masya Allah, beratnya bukan main. Nah, pernah suatu ketika karena memang sudah habis kertas, nggak ada lagi, sementara beliau harus menulis hasil ngajinya, maka dikumpulkanlah pecahan-pecahan batu, pecahan-pecahan bata, sampai tulang-tulang, sedapatnya yang bisa pakai nulis semua. Kadang pakai tulang, pakai batu bata, pakai batu, pakai daun, apa aja udah. Karena udah gak kebeli kertas itu. Nyari yang bekas juga udah nggak dapat. Sampai akhirnya kamar itu penuh. Waduh, gimana ini? Dikeluarkan, ilmu hilang. Nggak dikeluarkan nggak bisa istirahat. Mikir lama beliau. Akhirnya beliau ambil keputusan, biar nggak hilang saya hafalkan. Akhirnya tulisan kitab satu kamar penuh itu dihafalkan semua 3 bulan kalau nggak salah, selesai hafal semua. Kayak gitu tuh hafalannya. Nah, umur 7 tahun selesai hafal Quran dan mendalami ilmu fikih, ilmu-ilmu yang ada di Mekah. Nah, makanya kapan beliau ketemu Imam Malik ini, ulama juga ikhtilaf. Sebagian mengatakan 13, sebagian lagi mengatakan 23. Nah, nampaknya yang 23 ini sebenarnya lebih kuat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengatakan saya hampir 20 tahun di samping belajar bahasa Arab, di samping belajar Quran, saya menyelami bahasa Arab. Sampai tinggal di Qabilah Hudzail 20 tahun lamanya di sana. Kalau memang benar berarti ya 23 tahun itu menghadapi Imam Malik. Cuman dari lain memang umur 13 tahun beliau menghadap Imam Malik rahimahullah dalam keadaan sudah hafal kitab Muwatta. Kemudian juga guru beliau Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ini sudah memberikan izin pada Imam Syafi'i rahimahullah untuk berfatwa tatkala umurnya baru 15 tahun. Baru berapa? 15 tahun. Sudah diizinkan menjadi mufti. Saking cerdasnya, saking alimnya. Lalu akhirnya menghadap pada Imam Malik rahimahullah dalam keadaan sudah hafal Muwatta. Sudah bersama Imam Malik rahimahullah sampai Imam Malik meninggal. Tahun 174 atau 176 gitu. Imam Malik meninggal, baru beliau tinggalkan Madinah. Nah, beliau di saat menjadi murid pun sudah nampak kecerdasan dan kehebatan ilmunya. Sehingga karena kedalaman ilmunya sampai kadang-kadang beliau ya bisa dibilang berdebat begitu dengan gurunya sendiri. Tapi Imam Malik senang punya murid gitu, senang beliau. Subhanallah, pernah satu kejadian luar biasa itu. Zaman dulu kan pertanyaan itu suka aneh-aneh, terutama hubungannya dengan cerai. Ada seorang datang pada Imam Malik, "Tuan, saya itu terlanjur mengucapkan ta'liq talak, cerai yang digantungkan. Gimana kata-katanya? Kalau sampai burung beo yang saya beli ini dia bersuaranya tidak kalau burung ini bersuara terus-menerus, maka kamu tidak cerai. Tapi kalau tidak terus-menerus bersuaranya, maka kamu cerai." Terus masalahnya gimana?
Ya, namanya burung kan ada capeknya. Kadang dia ada tidurnya gak bersuara. Oh begitu. Ya berarti kamu udah cerai dengan istri kamu. Udah pulang. Di situ ada Imam Syafi'i. Karena memang kenyataannya burungnya berhenti bersuara. Maka orang itu dikejar oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sini, coba ulang pertanyaannya. Saya terlanjur ta'liq talak pada istri saya. Kalau burung perkutut yang saya beli atau burung beo yang saya beli ini, burung lah pokoknya itu, ini suaranya sambung menyambung, selalu bersuara, maka kamu tidak cerai. Tapi kalau putus maka cerai. Terus ya kenyataannya ada istirahatnya juga. Putus berarti suaranya. Kamu kembali sekarang pulang ke Imam Malik. Loh, udah diputuskan. Udah balik lagi aja. Terus harus ngomong apa saya? Kasih tahu tuan, tadi saya ketemu orang di jalan ngasih tahu bahwa cerai saya tidak jatuh. Wah, gak berani saya. Udah ngomong gitu aja. Nanti kalau beliau tanya siapa yang ngasih tahu kamu, kamu tunjuk aja saya akan duduk di sana. Oh, lihat beraninya kayak gitu. Saya akan duduk di situ, kamu tunjuk saya, itu orangnya. Nanti biar saya yang jawab. Masya Allah. Maka akhirnya balik orang itu. Oh, datang lagi. Iya tuan, tadi saya di jalan ketemu orang. Gimana? Dia bilang cerai saya gak jatuh. Oh, siapa itu berani fatwa begitu? Orangnya ada di sini. Mana? Ini orangnya. Masya Allah. Muridnya sendiri. Syafi'i, kamu yang jawab begitu? Betul tuan. Apa alasannya? Subhanallah, kata beliau. Dari tinjauan bahasa, bahwa namanya burung yang terus-menerus bersuara itu nggak harus betul-betul terus-menerus 24 jam nggak bersuara. So itu mustahil. Dan kalau dia bersuaranya pada waktu-waktu yang normal, itu sudah cukup dikatakan bahwa dia terus-menerus. Loh, kan mesti sesuai dengan waqi. Iya, gitu tuh sudah sesuai dengan waqi. Oh, nggak bisa. Dan saya punya dalil, kata beliau. Apa dalil kamu? Dalil saya adalah tatkala Ummu Aiman datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permasalahan, ya Rasulullah, ada dua orang yang melamar saya. Siapa? Satu Muawiyah, satu lagi lupa namanya. Dua orang gitu aja, agak lupa namanya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, amma Muawiyah fa innahu su'luk, amma al-akharu fa innahu la ya'dhu asa'an atiqihi. Muawiyah itu orangnya miskin, kasihan dia, untuk hidupi sendiri-sendiri aja susah. Ada punya satu ini, lupa nama sahabatnya ini, maka la yad'ul asa an atiqihi, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maknanya kemana-mana bawa tongkat mukul orang, agak galak itu. Imam Syafi'i bertanya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sahabat ini gak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Apakah menurut Tuhan bahwa beliau 24 jam selalu megang tongkat? Tatkala ke toilet megang tongkat, tatkala makan pegang tongkat, tatkala tidur pegang tongkat, tatkala sholat pegang tongkat. Apakah begitu? Wah, itu gak mungkin itu. Dan Rasulullah gak mungkin berbohong. Maka sering-sering megang tongkat diletakkan di atas pundaknya untuk mukul orang,
itu sudah cukup dikatakan bahwa dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Itu sudah cukup. Maka begitu pula lah sekarang ini, tatkala burung itu sering bersiul begitu, kadang-kadang berhenti, itu sudah cukup juga untuk dikatakan bahwa burung ini nggak pernah berhenti bersiul. Asobta, betul kamu, nggak cerai, pulang. Itu masih muridnya itu. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah sudah menjadi imam daril hijrah zaman itu. Itu diantara bayangkan ketajaman analisa beliau. Sampai beliau ini Masya Allah, dari surat Tabbat Yada Abi Lahbi wa Tab saja sudah bisa membuat fatwa bahwa tatkala orang kafir suami istri masuk Islam dan dulunya sudah pernah menikah dengan cara agama yang lama, entah itu Kristen, entah Yahudi, entah Hindu, entah apa, sudah menikah dengan cara mereka, bukan dengan cara kita, ada akad, ada wali, enggak, dengan cara agama mereka, lalu masuk Islam, maka nikahnya tidak perlu diperbaharui. Dalilnya dari mana? Dari surat Tabbat, surat Al-Lahab itu. Beliau katakan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dalam Al-Quran semua kata imra'ah tatkala disandarkan, diisnadkan, diidhafahkan pada laki-laki, maka itu maknanya adalah istrinya. Imra'atu Nuh, imra'atu Fir'aun, imra'atu Musa, imra'atu Lut, semua itu istrinya. Maka demikian pula Allah mengakui wa imra'atuhu, bahwa Ummu Jamil adalah imra'ahnya Abu Lahab. Maknanya Allah Ta'ala mengakui pernikahan mereka, bahwa hubungan mereka adalah hubungan sah, hubungan nikah yang sah, anaknya anak-anak yang sah, bukan anak zina. Dan kalau sudah begitu, maka kalau masuk Islam gak perlu diulang lagi nikahnya. Coba bayangin, dari satu kata yang begitu pendek, beliau bisa keluarkan hukum bahwa pernikahan orang-orang yang belum masuk Islam sudah nikah itu pernikahannya sah, tidak perlu diulang, dan anak-anaknya anak sah, bukan anak zina. Sebab kalau itu nikahnya dianggap gak sah, maka anaknya anak zina semua. Masuk Islam pun gak punya bapak, nanti gak bisa nikahkan bapaknya kalau anak zina. Kenapa? Nikahnya gak sah. Maka betapa Masya Allah dalamnya dan hikmahnya beliau membuat putusan dan istimbat dan tepatnya itu. Dan banyak lagi contoh-contoh, sangat banyak sekali, gak bisa disampaikan semuanya. Nah, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau itu yang pertama memulai menyusun ilmu baru, namanya usul fikih. Jadi pencetus ilmu usul fikih itu adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullah ini. Kalau sebelumnya Imam Hanafi gimana, Imam Maliki gimana, hanya punya kaidah-kaidah untuk istimbat, yang itu masih gabung dengan kitab-kitab fikih mereka, belum tersusun, belum muncul jadi ilmu sendiri. Baru beliau yang memulai ilmu sendiri, namanya ilmu usul fikih, dengan kitab beliau Ar-Risalah itu. Kitab Ar-Risalah itu tentang usul fikih. Kemudian kitab fikih beliau adalah Al-Um. Nah, di sini kadang-kadang orang dibuat ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol, karena dia bukan mempelajari mazhab Syafi'i, tapi dia melihat dari luar. Kadang memojokkan, kamu kan pengikut mazhab Syafi'i, ya. Udah pernah baca kitab Ar-Risalah? Udah pernah baca kitab Al-Um? Sementara kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um ini, orang ngerti bahasa Arab pun membaca belum tentu semudah itu untuk paham, saking dalamnya dan kentalnya kata-kata yang beliau pilih itu. Jadi satu baris itu perlu dijelaskan sampai sekian halaman, saking padatnya kata-kata beliau itu. Gitu. Makanya sebenarnya agak lucu juga kalau orang pengen belajar mazhab Syafi'i
langsung beli terjemah kitab Al-Um. Jalurnya nggak begitu gitu. Kemudian usul fikih, ya. Usul fikih. Usul fikih madzhab Syafi'i dengan usul fikih madzhab Hanafi ini memang agak beda. Bedanya gimana? Madzhab Hanafi itu berkembang furu'nya, masail-masailnya berkembang dulu. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Terus begitu berkembang. Setelah berkembang meluas, baru kemudian disusunlah kitab usul fikih untuk membela akwal ulama Hanafiyah. Imam Hanafi, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Zufar. Itu 3 murid utamanya Imam Abu Hanifah. Jadi furu' jawaban-jawaban atau detail masalah fikih sudah berkembang, baru disusun usul fikihnya untuk membentengi, untuk mengcounter, untuk memelihara furu' madzhab Hanafi ini. Sehingga usul fikih dibuat untuk membela, gitu. Sehingga memang rumit, usul fikihnya itu rumit banget. Makanya dikatakan oleh para ulama usul, kalau kalian bisa menguasai usul fikih madzhab Hanafi, masa usul fikih madzhab lain akan mudah sekali, ringan. Soalnya memang usul fikih madzhab Hanafi itu jelimetnya bukan main. Karena hasil ijtihadnya sudah menyebar, baru usul fikihnya disusun, gitu. Madzhab Imam Syafi'i beda. Usul fikihnya ada, madhab berkembang, pengikut-pengikut beliau berkembang, mengembangkan madhab sesuai dengan usul fikih yang beliau susun, usul fikih madhab Syafi'i, yakni dari Ar-Risalah tadi. Kemudian dikembangkan oleh murid beliau, kemudian yang terkenal ada Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah itu, yang kemudian memadatkan, menyusun ulang usul fikih supaya meluas dan mudah dipahami. Kemudian didetailkan lagi oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Mustasfa, itu usul fikihnya begitu. Nah, kalau dalam fikih kitab beliau, ilmu beliau sampai kitab Al-Um, yang paling terkesan adalah Mukhtasar Al-Muzanni. Kitab Mukhtasar Al-Muzanni ini oleh murid beliau, ini yang dirangkum oleh murid beliau. Yang terkenal kan Imam Muzanni, Imam Rabi' bin Sulaiman, Imam Harmalah. Ini 3 murid beliau yang paling terkenal, yang kemudian menjaga, mengembangkan ilmu beliau. Nah, dari Mukhtasar Al-Muzanni ini muncul syarah, namanya Syarah Al-Hawil Kabir. Mungkin ada 18 jilid begitu, oleh Imam Mawardi. Kemudian oleh Imam Haramain ini dirangkum lagi, dikembangkan lagi. Kemudian oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada kitab Al-Basit, Al-Wasit. Lalu dari situlah kemudian mulai ditata sedemikian mudah dan luasnya oleh Imam Ar-Rafi'i. Kemudian oleh Imam Rafi'i ini diteliti ulang lagi oleh Imam Nawawi. Sehingga yang sekarang berkembang ke seluruh dunia itu adalah hasil penyusunan ulang, penelitian ulang oleh 2 imam ini, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahullah. Ini guru dan murid ini. Imam Rafi'i gurunya, Imam Rafi'i gurunya, Imam Nawawi muridnya. Saling melengkapi. Imam Nawawi dengan kitab Minhajnya, yang kemudian berkembang dari kitab itu aja, berkembang saya ke kitab Syaifatul Mu'in, sampai semuanya kurang lebih bersumber dari situ. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahullah. Nah, kembali ke Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i rahimahullah, maka beliau dari
wafatnya Imam Malik rahimahullah Madinah, beliau berkeliling. Jadi dari 4 imam ini beliau lah yang memang bukan hobinya ya, memang bawaan hidupnya memang berkeliling begitu. Berkeliling begitu. Dari Madinah ke Yaman ke Irak. 2 kali datang ke sana menimba ilmu dari muridnya Imam Hanafi. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Kata beliau, saya ambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sampai sepenuh muatan unta. Dan sama dengan Imam Malik begitu, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun begitu juga. Ambil riwayat lalu didebat juga. Ambil riwayatnya didebat juga. Karena memang layak. Dan ulama zaman itu Masya Allah mukhlis-mukhlisnya. Tahu nih muridnya mau jadi orang besar, bukan dihalang-halangi. Wah ini bahaya, biarkan bisa ngalahkan saya. Enggak betul. Dibina terus. Dari situ kemudian hijrah lagi ke Mesir. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim, pendapat beliau yang lama itu waktu disampaikan di Irak itu. Kemudian di Mesir itu qaul jadid beliau. Qaul yang beliau sampaikan waktu berada di Mesir. Dan itu mirip dengan mimpi ibunya. Tatkala masih mengandung Imam Syafi'i rahimahullah, belum lahir, beliau mimpi ada melahirkan bintang. Bukan melahirkan orang, melahirkan bintang. Bintang itu terbang tinggi begitu sampai di Mesir berhenti, dari sana berpencaran ke seluruh penjuru negeri. Dan memang itulah kenyataannya. Imam Syafi'i rahimahullah hijrah ke Mesir, dalam sebagian kitab ya. Dalam sebagian kitab di situ waktu itu sudah berkembang mazhab Maliki. Sudah berkembang mazhab Maliki. Begitu Imam Syafi'i hadir, Masya Allah, seolah-olah mazhab Maliki hampir tersingkir total. Sampai dalam sebuah keterangan, sebuah riwayat, orang yang iri pada Imam Syafi'i rahimahullah, saking khawatirnya mazhab Maliki berkembang, waktu beliau sedang sholat dilempar pakai kunci. Nah kita nggak tahu kuncinya itu anak kunci begitu atau kunci untuk palang pintu mengunci begitu. Pokoknya akibat lemparan itu kena kepalanya, luka sampai meninggal dunia. Nah, memang zaman itu di samping berkembangnya ilmu dan madhab juga persaingan luar biasa memang. Gak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri. Sampai di Baghdad pernah kejadian imamnya dari madhab Syafi'i baca bismillah dijaharkan, dikomplain sama sebagian orang. Ini kan riwayatnya begini, gak dijaharkan. Masya Allah. Cuman ini ya subhanallah, yang jadi imam gak kalah cerdas. Maka beliau bawa Quran. Dibuka Quran. Lihat tulisan Fatihah itu. Di situ tulisan bismillahnya dibedakan enggak? Apa tulisan bismillahnya disamarkan? Atau tulisan bismillahnya dihilangkan? Atau tulisan bismillahnya diputus-putus? Kan enggak, kan sama aja. Kalau tulisannya sama, kenapa cara bacanya dibedakan? Kamu hapus dulu tulisan bismillah dari mushaf, nanti saya enggak akan baca. Ya terdiam semuanya. Nah, begitu. Beliau wafat tahun 204 Hijriyah, kemudian dikuburkan di Mesir itu. Sampai sekarang makamnya diziarahi orang. Nah, kitab Umdatus Salik ini yang mengumpulkan, memadukan qaul Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu. Dipadukan, dikumpulkan, dipilih dari 2 qaul utama itu. Itu kitab Umdatus Salik ini. Kitab Umdatus Salik ini oleh Ibnu Naqib Al-Misri. Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullah ini olehnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Punya
murid juga namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi beliau punya guru besar dari mazhab Hambali, murid dari mazhab Hambali juga, tapi beliau ini mazhab Syafi'i. Beliau ini, nah ini kita untuk iktibar juga, ya. Beliau ini bapaknya tuh Nasrani, orang Romawi. Nah, apakah kemudian bapaknya masuk Islam? Wallahu alam. Yang jelas asalnya bapaknya Nasrani. Syekh Ibnu Naqib Al-Syafi'i ini. Dan belajar ya, Masya Allah, saya menghasilkan beberapa kitab, terutama yang paling terkenal Umdatus Salik ini. Nah, ini akan kita pelajari, insya Allah pekan depan kita baru mulai membaca kitabnya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabil Mustafa